Kembali lagi di Caur, Cakap Gaul. Boleh kenalin diri lo dulu, Bang? Nama gue Dira Alhamudi. Gue seorang content creator ya, content creator relationship. Asik. Entah pasangan, keluarga, pertemanan, tapi lebih bahas ke pasangan sih. Ke pasangan. Kenapa akhirnya milih buat membahas pasangan nih, Bang? Sebenarnya itu konten gue semua keresahan gue sih. Keresahan Keresahan yang kayak pernah disakitin, pernah nyakitin, jadi gue jadiin konten gitu. Oh, Sering banget jadiin konten. Iya. Berarti zaman sekarang nih masih bagus nggak, Bang, kalau HTS-an gitu? HTS ya, sebenarnya HTS tuh menurut gua termasuk lemah sih, karena orang-orang yang nggak berani komitmen gitu loh. Jadi dia milih HTS kan. Iya. Karena kalau misalkan dia berani komitmen ya kasih status aja gitu, nggak perlu di HTS-in. Karena HTS tuh buang-buang waktu sih menurut gua, buang-buang waktu banget gitu. Iya. Harus ada kejelasan sih tujuan lo apa sama dia gitu. Kalau cuma sekedar HTS kan nggak tahu arahnya kemana nih gitu, tujuannya apa, entah penasaran kan bisa kan. Iya. Tapi kan banyak, Bang, mungkin HTS itu terjadi karena si cowok nggak berani ngasih tahu kalau dia suka, Bang, sebenarnya. Takutnya kalau dikasih tahu suka, ntar ceweknya kabur gitu. Gimana, Bang? Ya emang udah konsekuensi gak sih? Lagi pula kalau misalkan emang dari awal dia suka sama lu kan bisa kelihatan dari chatannya tuh. Kalau chatannya kelihatan dari agak saling balas pesan gitu kan, nggak sekedar lo doang yang ngechat dia, ya itu kan bisa kelihatan kode tuh suka juga sama lu. Jadi seenggaknya tuh lo coba dulu aja ngomong sama dia gitu. Dari awal lo ngomong aja, gue suka sama lu nih, gue udah pengen dekat sama lu gitu. Jangan takut sih untuk asing atau apa, karena tuh sesuai ini dia aja sih, sesuai dari dianya aja. Seenggaknya kita udah berusaha aja gitu. Oh iya. Tapi kalau orang jelek cocok nggak, Bang, ngaku gitu? Ya langsung confess, gue suka sama lo nih gitu. Jelek tapi orangnya jelek banget gitu. Fisik kan relatif ya. Oh iya. Tergantung sih pandangan orang, kayak siapa tahu bagi si cewek tipe dia gitu. Tapi jeleknya ya iya juga sih. Iya juga ya ya. selera ceweknya. Iya juga sih. Tapi seenggaknya lo nunjukin aja sih kalau lo tuh bisa jadi yang terbaik buat dia gitu. Oh. Kalau fisik tuh tergantung sih pandangan orang gimana gitu. Iya. Tapi lu pernah ini nggak, Bang, ditolak karena fisik nggak? Alhamdulillah selama ini sih belum ya. Jangan sampai sih. Jangan sampai. Iya, jangan sampai. Boleh ngerokok sih? Boleh. Sikat, Bang. Begitu. Tapi kalau dikasih pilihan nih, Bang, lu pilih mana nih, antara HTS-an atau pacaran tapi ujung-ujungnya asing? Pacaran lah jelas. Karena kalau HTS yang gue bilang tadi ya, itu pasti ngebuang-buang waktu banget. Karena tapi gue orangnya ya, setiap gue deketin cewek gitu, gue pasti tujuan gue tuh buat ke arah pacaran sama dia gitu, buat ke arah pacaran, gak ada HTS-HTSan. Karena gue ada rasa sama lu, gue nggak mau usaha gue, effort gue nih sia-sia hanya sekedar HTS gitu loh. Ujung-ujung lu sama orang lain kan ya, capek guanya kan. Iya, Tapi seenggaknya kalau pacaran itu kan enak, ada tujuannya, ada arahnya gitu. Benar. Sama plusnya bisa zina kan. Iya kan. Iya sih. Kalau HTS kan susah. Bonus sih gak sih? Bonus iya. gak sih? Iya. Menurut lu salah nggak, Bang, kalau HTS-an nih tapi nuntut buat berkabar 24/7? Aduh, jangan sih. Maksud gue kayak belum pantas sih ya kalau masih HTS ya. Karena belum ada status gitu loh. Lu belum ada status sama dia, jadi lu nggak ada hak sih untuk sepenuhnya ngelarang dia atau kayak ngasih kabar ke dia gitu. Seenggaknya ngasih status aja dulu untuk lo ngasih peraturan larangan dari lo ke dia, baru bisa gitu. Tapi kalau masih HTS jangan berlebihan dulu sih. Oh. Lalu siapa? Lalu siapa? Iya. Tapi bentar, Bang, gue bingung tapi sama orang HTS, sumpah gue bingung anjing. Kenapa sih lo milih HTS gitu loh? Tapi menurut gue ya orang HTS tuh biasanya cuman sekedar penasaran sih, entah dari fisik tuh maksudnya tuh kayak zina tadi yang lo bilang ya. Oh iya. Pengen seks doang kan, Oh, tapi iya. ngira status biar dia bisa langsung kabur. Oh. Itu nggak berlaku di cowok doang ya, di cewek juga berlaku cewek gitu. juga. Karena dari lingkungan gue banyak sih yang cewek-cewek nih, dia dekat sama cowok, wah pengen nyoba nih convert gitu. Oh. Iya. Ada, Oh, sumpah. Ada anjir. Iya. Jadi tuh dia mandang cowok dari kongrutnya, bukan dari emang kayak gue udah perasaan sama lu gitu. Jadi cewek juga banyak kayak gitu sih di lingkungan gue. Daerah mana, Bang, anak magang kita pengen tahu? Selatan sih. Oh, Selatan sih pasti. ya. Gue selatan gue soalnya. Daerah situ emang tai-tai sih orang-orang. Tai-tai. Iya. PK sih rata-rata. Tapi lingkungan lu kayak gitu juga, Bang? Lingkungan gue malah setia. Rata-rata teman gue tuh 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun ada yang udah nikah gitu. Gue doang yang jomblo, 3 tahun gue sendiri.
Nah, kalau teman-teman gue tuh nggak ada sih yang PK-PK kayak gitu, yang kayak macem-macem manfaatin cewek mau kondo, nggak ada sih teman-teman gue gitu. Tapi kalau misalkan dari ini teman yang berteman ya, Iya, kalau iya. sekedar teman kampus, Ah. teman-teman saya ya ada Oh, gitu. ada. Kalau misalkan yang gue anggap teman banget gak ada yang kayak gitu. Oh, asik. Tapi kenapa nih Bang? Banyak anak muda nih yang sekarang tuh excited sendirian. Banyak yang excited sendirian. Iya. Banyak excited sendirian ya, sebenarnya itu tergantung dari ekspektasi dia ya. Makanya kalau misalkan lo mau deketin orang tuh, kalau lo emang effort sama dia ya sekedar effort aja, sekedar lo karena cinta sama dia gitu. Karena menurut gue definisi cinta itu lo tanpa meminta imbalan dari dia sih. Ketika lo effort sama dia nih, ya udah lo sekedar effort aja, tapi nggak minta kamu juga kayak aku juga dong. Itu menurut gue kalau cinta. Kalau misalkan lo masih meminta feedback dari dia tuh belum cinta sih, karena itu masih menurut ego lo, menurut gue. Iya, Jadi lo pengen ada kepuasan ego dari dalam diri lo sendiri. Karena kalau cinta tuh gue ngelakuin ini karena cinta aja sama lo gitu. Selebihnya lo milih gue atau enggak, ya itu urusan lo. Seenggaknya nunjukin kalau gue yang terbaik buat lo. Oh iya, Gitu. iya. Tapi kalau ada yang bilang aku cinta karena Allah gitu Taruh aja sih. Taruh aja, jangan pacaran. Iya, iya. jangan pacaran lah. Iya, iya. Tapi kalau cinta tuh harus banget memiliki ya Bang. Iya, ya cinta harus memiliki. Munafik sih menurut gue kalau misalkan gak memilikin pasti pengen milikin Pasti gitu. milikin. Pengen milikin. Cuman kalau gue pribadi ya, kalau gue tuh orangnya tergantung dari dianya gitu. Tergantung dari dianya. Seenggaknya yang gue bilang tadi ya, gue udah nunjukin nih, gue udah berusaha jadi lebih baik, berusaha jadi yang terbaik gitu. Dari yang pernah lo temuin, gue beda iya, nih, iya, punya kesan yang beda. Iya, iya. Kalau misalkan ternyata bukan gue yang dipilih, ya udah nggak apa-apa sih. Cuman tapi gue pribadi pengen pasti harus milikin banget. Cuman kalau misalkan enggak, ya udah itu keputusan dia gitu. Iya, iya. Tapi gimana nih Bang, sebagai konsultan relationship lu melihat hubungan-hubungan anak muda zaman sekarang nih gimana menurut lu? Bah, karena standar TikTok sih. TikTok tuh Ngerusak banget. Jadi orang nih banyak banget ya ke doktrin. Dikit-dikit ada quotes misalkan nih. Iya. Quotes misalkan gini, ada kutipan-kutipan. Dia suka doktrin, anjing nih gue banget nih. Itu nggak boleh kayak gitu, karena lu nggak akan bisa ngupgrade diri lo. Bener. Seharusnya ketika lo dapet quotes ya dari sosial media, lo ngeliat dari kanan kiri dan lo ambil netralnya. Oh, kalau misalkan gue mikir gini dapetnya begini, kalau misalkan gue mikir gini dapetnya kayak gini gitu. Nah, so di tengah-tengahnya aja biar lo tuh nggak kedoktrin di salah satu sisi doang gitu. Iya, loh. iya. Karena ketika lo kedoktrin sama satu sisi doang, lo jadinya tuh kayak nggak mau upgrade diri lo jadi ketergantungan sama quotes-quotes di sosial media gitu loh. Iya, benar-benar. Terus banyak juga yang jadiin quotes TikTok tuh jadi patokan kan? Iya, patokan. Terus nuntut. Benar. Nah. Contoh gue pengen banget nih dapet cowok yang hardworking, Iya. ngasih TF mulu, Ngasih TF mulu. terus ganteng, rajin ibadah, pokok paket komplit dah. Gue cuman satu komen aja sih, lo pantas gak kalau dapet orang kayak gitu? Terkadang orang tuh banyak banget minta, tapi dia nggak introspeksi, lo pantas gak dapet orang kayak gitu loh. Sebelum lo menginginkan orang, lo introspeksi dulu sih, gue pantas gak buat dia. Kalau misalnya nggak pantas kan lo introspeksi dulu, improve dulu, baru lo dapet gitu. Berarti yang lu lakuin sekarang tuh lebih baik improve diri dulu, baru cari pasangan gitu. Itu yang gue terapin selama gue 3 tahun jomblo ini sih. Gue 3 tahun jomblo ini bukan karena gue brengsek ya, ini bukan karena gue kanan kiri ada cewek, kagak. Karena gue udah umur segini tuh 23 tahun, gue nggak pantas aja sih kalau dapet orang yang salah lagi gitu. Karena gue udah berusaha banget nih memperbaiki diri gue gitu. Jadi gue nggak mau dapet orang yang salah gitu. Tapi lu ngerasa nggak Bang, kalau di umur-umur sekarang tuh kalau pengen cari cewek tuh kayak aduh capek, harus kenalan lagi, harus PDKT lagi? Enggak, itu emang udah hukum alam sih sosial. Alam. Kita kan hidup bersosial kan. Iya. Kita harus mengenalkan diri ke orang baru atau siapapun itu, kita harus kenalin sih. Gitu. Jadi gue nggak ada capeknya sih. Nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya. Kan berusaha mencari kan. Iya. Jadi ya udahlah gitu, walaupun kayak ujung-ujungnya nanya lagi apa, udah makan belum gitu. Jalan ke sini yuk, ngopi yuk, kayak basi, cuman ya udah emang kayak gitu siklusnya gitu. Iya. Tapi cewek yang lu hindari nih Bang, kayak gimana Bang kriterianya? Dugem. Oh, lu nggak suka yang dugem? Gue karena nggak dugem bro. Gue minum iya, peminum. Cuman gue kalau minum tuh lebih di warkop, depan rumah, kosan teman gue, kalau nggak apartemen teman gue kayak gitu. Kalau misalkan dugem tuh mungkin bukan tempat gue aja ya. Gue bukan ngejat orang dugem, enggak. Lebih ke ini aja sih.
kesenangan orang beda-beda kan. Orang tuh kalau misalnya dugem silakan. Cuman gue nggak dugem karena gue pengen dapet cewek yang nggak dugem juga. Yang gue bilang tadi memantaskan diri kan. Gue udah berusaha nih ngehandle diri gue untuk nggak ke dunia situ. Masa gue dapet pasangan yang dunia situ sih. Ya, jadi kayak gitu aja sih. Karena gue nggak dugem pengen dapet pasangan yang nggak dugem karena menurut gue cewek dugem tuh red flag aja sih. Nggak mau nafik gak sih, lo tau lah cewek-cewek dugem gimana gitu. Kalau mabok gampang dibungkus atau gimana. Jadi gue takut sih. Takut sih kalau misalnya cewek kayak gitu. Overthinkingan gue juga. Kalau pun ngerasitin orang ya, overthinkingan gue juga bro. Overthinkingan gue. Tapi lu kalau misalnya diajak dugem sama cewek yang lu mau, nggak mau juga? Enggak. Sering banget kayak berusaha bikin gue tuh masuk ya ke lingkungan-lingkungan dia, circle-circle gue berusaha ngendel diri gue sih, dan alhamdulillah terjadi sampai sekarang nggak ngelakuin. Karena kalau misalnya ngelakuin kenapa nggak dari umur 20? Iya. Kenapa nggak dari sekarang juga gue ngelakuin, karena lingkungan gue juga ada beberapa kayak gitu kan. Cuman emang gue bisa ngendel diri gue gitu. Berarti lu nggak senang cewek yang mabok? Yang bukan, dugem? Yang dugem. Kalau mabok masih aman? Masih aman, kan bisa mabok berdua. Itu kan. Tapi kan ujung-ujungnya sih juga ya. Tapi kalau ceweknya mabuk terus mabuk atau cerita agama itu gimana? Cerita nabi gitu, masih aman nggak menurut lu? Aduh, tapi jangan juga sih gitu, karena kondisi itu dibawa alkohol nih, takutnya malah ngantur kan. Malah ngantur, malah kayak ada sesuatu yang sensitif, lu malah kayak condong ke arah penistaan kan. Mabuk kan gak yang tahu bro ya. Jadi bener, jangan sih kalau masa mabuk bahasa agama gitu. Politik masih okay. Curhat masih oke. Masih oke. Kalau agama jangan. Karena itu ibaratnya lo hak dan batil masih bersatu kan. Gitu aja sih. Berarti lu masih oke lah kalau cewek mabuk kayak anjing Jakarta macet banget nih. Nah, itu masih aman tuh. Masih aman. Cari solusi gitu. Gimana nih gitu. Iya. Salah enggak Bang kalau nemenin cowok dari nol gitu, tapi cowoknya ini konsisten nol terus? Salah nggak? Salah lah, bertahan sama orang cowok kayak gitu maksudnya kan? Iya. Bertahan cowok kayak gitu, salah lah. Maksud gue tuh ketika lo pengen dapat orang yang tepat, lo lihat dari tanggung jawab dia, kerja kerasnya dia, pola pikir dia, kedewasaan dia, itu penting tuh. Karena kalau misalkan lo nggak ngeliat hal itu dan lo tetap nerima aja, ya otomatis lo bisa jadi dapat pasangan yang mau kondo, yang 0-0 terus. Makanya lo kalau nyari pasangan, siapapun itu ya, nyari pasangan tuh lihat dari gimana tanggung jawab dia, gimana kerja keras dia, gimana pola pikir dia. Pola pikir tuh ngaruh banget untuk menata masa depan kayak gimana kan. Jadi lo jangan bertahan sih sama orang yang lo pacaran sama dia nih udah tahu gitu dari bertahun-tahun dia 0-0 terus, ya udah putusin, jangan jadi nikahin. Jangan mau lah jangan nikah sama cowok gitu maksudnya. Iya. Tapi siapa tahu ternyata cowoknya ini udah berusaha Bang gitu, tapi tetap nol terus gitu. Wah, itu mati masuknya rezeki Tuhan yang ngatur ya. Iya. Mungkin emang yang terbaik tuh bukan yang sekarang nih, yang pasangan sekarang yang nih. Siapa tahu ada orang yang bisa nge-support dia lebih. Siapa tahu kan pasangannya belum nge-support dia lebih, makin nol terus. Iya kan? Siapa tahu dapat pasangan yang baru gitu kan, ketika putus sama pasangan yang lama, baru dah tuh dia bisa nge-upgrade diri dia. Karena gua akuin pasangan tuh support penting banget gitu. Penting banget. Berarti support tuh salah satu pasangan ideal menurut lu Bang? Iya jelas lah pasangan ideal menurut gua itu. Oke. Seberapa banyak nih Bang yang curhat ke lu tentang percintaan mereka? Kan lu sebagai apa? Pakar. Lo tuh kasih Bang, rata-rata yang cerita sama gue tuh janda duda. Sumpah ya, lo kalau misalkan buka permintaan gue ya, itu bapak-bapak mama. Lo kalau misalkan buka Instagram gue, baca komennya pasti ada 1-2 orang bapak-bapak mama. Wah deh, pola pikir kamu bagus banget, saya curhat dong di DM kamu. Gitu, rata-rata bapak-bapak mama. Sumpah, yang like story gue rata-rata mama juga. Tapi gue di situ mikir, alhamdulillah berarti konten gue nih masuk dengan yang lo jalanin kan, akhirnya lo duda kan. Akhirnya lo janda kan. Berarti masuk nih konten gue gitu. Tapi yang rata-rata itu lebih kebanyakan emang anak muda, cuman nggak sedikit juga kalau orang tua tuh, banyak banget. Iya beneran deh. Itu gimana Bang, lu nge-handle DM dari janda tuh? Apa lu bilang, ke rumah aja curhatnya gitu, sambil bawa anak gitu? Gue kalau misalkan ada yang mau curhat kayak gitu, gue milih-milih sih Bang. Kalau gue ngeliat dari curhat itu panjang lebar, gue hargain. Jangan cuma kayak sepatah 2 kata, males anjing gitu. Caper bisa jadi. Jadi kalau misalkan ada panjang lebar, gue pengen ngehargain dia aja sih gitu. Terkadang gue bales, cuman kalau misalkan gue lagi sibuk kan gak gue bales juga. Iya. Tapi gue kadang-kadang gue pernah lagi nggak mood Bang, dichatin mulu. Wah anjir, kan masih notif masuk mulu ya, dichatin mulu kayak nggak boleh curhat lo, gue gitu aja. Gue bahas kayak gitu, kesel gue lagi nggak mood kan. Gue lagi nggak mood, tiba-tiba ngedemin gue mulu mau curhat ya. Kesel gue gitu. Sabar aja sih kalau misalkan gue buka permintaan juga gue bales gitu. Iya. Tapi banyak banget sih, hampir setiap hari itu ada kali 20 orang, 30 orang yang nge-DM gue. Pasti ya Bang? Pasti ada, banyak banget.
apa bang yang lu ingat kayak curhatan mereka yang paling random atau kayaknya ih ini sakit banget sih bacanya gitu? Sebenarnya bukan sakit sih, lebih ke goblok aja. Oh goblok apa? Goblok Coba kasih tahu. Contohnya gue pernah nemuin orang curhat soal ini nih, apa sih namanya tuh? Dia rata-rata belum move on sih, belum move on mantannya itu, tapi yang udah selingkuh, yang udah manfaatin dia, dan itu malah ngomong ke gue mau balikan gitu. Itu goblok menurut gue. Maksud gue kalau misalkan lo udah ditunjukin orang itu nggak dapat buat lo, kenapa lo masih mau gitu? Dibilangnya karena cinta bang, gini kan. Gue bilang lo cinta boleh, cuman lo harus tahu tempat diri lo di mana berada gitu. Kalau misalkan tempat lo yang nggak hargain lo, buat apaan lo ada gitu. Gue selalu nasihatin secara logika sih, karena gue termasuk orang yang penganut stoik juga. Stoik, oke. Stoik gue. Makanya gue sebenarnya tuh konten gue bodo amatan bang. Itu karena gue stoik bang. Gue stoik tuh belajar dari mulai setahun sih. Gue belajar dari Henry Manumpiring ya, siapa sih? Yang filosofi teras. Iya. Wah itu sama Rata Dika, Ferry Ruandi itu. Makanya tuh, tapi sistem dia kan lebih kehidupan kan. Gue percintaan, gue belokin. Tapi masuk juga. Tapi kalau misalkan lo curhat sama orang stoik ya, itu nggak pupuk sih. Karena orang stoik tuh rata-rata bodo amat. Oh ya udah. Gitu. Orang stoik tuh kayak urusan lu gitu. Jadi orang stoik itu dia mengendalikan suatu hal yang bisa dikendalin. Ya, kalau misalkan gak bisa kendalin ya udah ngapain gitu. Gue penganut stoik juga soalnya. Apa bang yang bikin lu ternyata senang belajar stoik gitu? Jadi kayak pemantiknya tuh apa kayak ih anjir, ternyata ada loh ilmu kayak gini. Ilmu stoik tuh ngajarin gue lo berpikir pakai nalar sih. Iya. Pakai nalar. Jadi ketika lo melakukan suatu hal, lo nggak usah takut akan konsekuensinya karena pasti ada gitu. Dan lo nggak usah overthinking atau apa gitu, karena itu emang di luar kendali lo. Seenggaknya lo udah berusaha aja untuk lo ngadepin yang terjadi di realita lo gitu. Bukan kita orangnya pasrah ya, bukan kita orangnya apatis ya, tapi lebih ke ya udah gitu, ya udah aja. Seenggaknya kita udah berusaha yang terbaik kan, kostek gitu kan. Berusaha yang terbaik, hasilnya gimana pun ya udah itu hasilnya gitu. Oke gitu sih. Itu yang bikin gue tertarik sama stoik. Gue awal stoik tuh belajar dari Ferry Ruandi sih. Tahu kan ya? Tahu. Nonton kontennya. Iya, konten dia. Setelah itu lu gali-gali sendiri. Gue gali sendiri dari Radit, dari Henry Manumpiring, gue baca filosofi teras, itu the best banget sih. Yang bikin gue tuh orangnya jadi nggak terlalu pusing sama hidup gitu. Gitu. Dan lu ini nggak bang, orang-orang yang menyebarkan stoik juga kayak? Enggak. Oh enggak. Tapi secara nggak langsung stoik itu bang konten-konten gue. Karena gue orangnya kan ngajarin yang kayak udah ya udah gitu kan. Iya. Poinnya ya, poin konten itu ya udah gitu poinnya kan. Tapi gue balutin dengan percintaan yang bisa dicerna dulu gitu. Tapi intinya ya udah itu kayak kehidupan lo yang nggak bisa kendalin ada banyak lo. Yang bisa lo kendalin tuh dalam hidup lo respon, tindakan, pikiran. Itu stoik kalau misalkan menurut gue ya. Lo bisa kendalin respon lo bisa kendalin tindakan lo bisa kendalin pikiran lo. Kalau orang lain nggak bisa lo kendalin gitu. Karena itu ya udah itu mandiri dia. Kita nggak bisa nge-handle eksternal dari luar gitu. Kita bisa nge-handle dari internal diri kita aja. Oke. Tapi sebagai orang stoik, lo ngelihat nggak bang kayaknya ada beberapa orang yang kayak dia sok-sokan stoik nih gitu. Lo bisa bedain nggak bisa? Nggak ada sih teman gue. Ada teman gue kayak sebenarnya gue juga nggak sih paling stoik juga sih bang. Gue belajar basicnya gitu. Cuman gue emang terkadang kayak dia tuh terlalu ekstrim ngambil stoiknya gitu. Contohnya gimana ya? Contohnya dia tuh jadi orang yang bodo amatan sama dunia, bodo amatan sama politik. Misalkan nih terjadi suatu hal konflik dalam politik, contoh ya. Dia tuh kayak ya udahlah bodo amat gitu, ngapain sih lo demo-demo gini itu ibaratnya ya. Ya maksudnya kan lu nggak senyerah itu juga gitu. Kalau jadi stoik tuh nggak sepasrah itu juga. Yang stoik itu lo berusaha jalan terbaik, gimana hasilnya itu urusan gimana nanti gitu. Nggak bisa lo pikirin atau nggak bisa lo kontrol gitu. Intinya ya udah lo berusaha yang terbaik aja gitu. Makanya konten gue rata-rata percintaan. Gue selalu ngomong ke follower gue kalau gue nge-live konten jadi yang terbaik udah, gimana hasilnya itu keputusan dari dia gitu. Karena ada beberapa juga yang teman-teman baru baca beberapa stoik langsung pengaku stoik banget. Kayak temen gue ada bang gitu. Baru baca buku awal-awal terus langsung nulis di bio-nya stoikisme. Nah itu maksudnya apa nih? Tiba-tiba stoikisme nih. Random sih ya kayak gitu ya. Anjir. Sepede itu ya maksudnya. Sepede itu gitu. Tapi kalau boleh tahu nih bang, lu tuh pernah disakitin separah apa bang sampai jadi kayak sekarang? Lo tau gak sih bro, gue pas kelas 2 SMA ya, itu kan gue kenal pacaran tuh kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? First time gue pacaran kelas 2 SMA. Gue SMP SD gak pernah pacaran, karena gue SD
mendapat masalah yang pembulian. SD gue, SMP mulai bisa ngehandle diri gue, SMA baru gue bisa berbaur sama orang, kayak gitulah fasenya kayak gitu. Nah kelas 2 SMA, gue tuh deket sama cewek, pacaran sama cewek 6 bulan, ada lah anak selatan juga, dia tuh bener-bener kacau sih bang, karena kelas 2 SMA secara logika tuh nggak masuk akal. Selingkuhnya itu cekin sama mantannya, dan mantannya juga sekelas dia. Kan maksud gue tuh, lo kelas 2 SMA, karena kalau dipikir sekarang ya, karena kalau dipikir dulu wajar, tapi kalau dipikir sekarang, anjing kelas 2 SMA lo selingkuh cekin, keren juga gitu. Itu yang bikin gue sakit hati tuh, dia selingkuh cekin sama mantannya. Cekinnya tuh, kalau nggak salah pakai KTP siapa gitu kan dia bilang tuh, karena kan masih enggak KTP cowoknya bagaimana dah, pokoknya posisi itu gue 18-17 tahun udah punya KTP lah. Di daerah-daerah apartemen Jakarta lah, Jakarta Timur gitu. Itu sakit banget sih. Akhirnya gue kelas 3 SMA kenal pacar lagi, mantan gue cuma 2 ya. Gue ditinggalin karena bosen. Wah itu pahit banget sih. Jadi bener-bener lepas gue segampang itu, aku bosen sama kamu, jadi kayak gue mau nyari yang baru aja gitu. Iya. Maksud gue lucu aja sih kalau misalkan lo bosan ganti orangnya. Iya, harusnya gimana bang? Harusnya, karena lo tahu situasinya dulu. Karena menurut gue bosan tuh ada 2. Wis, oke, ada dua. Satu bosan karena situasi. Kedua bosan karena pasangannya. Oh, apa tuh? Ini aneh nih. Kalau bosan karena pasangan, tapi gue bahas yang karena situasi dulu ya. Kalau misalkan lo bosan karena situasi, misalnya lo sering ketemu. Jadi yang ketemu. Itu kan biar nggak bosan kan. Lo setiap keluar di warkop mulu, coba lo ke kafe. Kalau misalnya lo nggak pernah liburan, coba liburan. Itu kan punya romansa-romansa baru kan. Dalam hubungan lo tuh jadi kayak punya hal-hal baru lah. Nah kalau misalkan bosan karena orangnya itu wajar, maksud gue tuh kayak gitu. Dirubahnya jangan cara itu gampang kan. Tapi kalau misalkan bosan karena orangnya itu aneh. Bisa jadi lo tuh ngebandingin pasangan lo antara pasangan lo dan orang lain, akhirnya lo tuh bosan sama pasangan lo karena pasangan lo nggak bisa ngelakuin apa yang orang lakuin. Itu tuh jadinya. Jadi dibanding-bandingin. Rata-rata orang bosan karena pasangannya itu bukan karena dia bosan sama situasinya, karena orang tuh salah kaprah. Biasanya bosan sama orangnya yang dimana dia tuh ngebandingin antara pasangannya dengan orang lain. Itu kan jadi kayak bosan. Pasangan gue nggak kayak gini nih. Pasangan orang lain kayak gini dah. Gue pengen lah dapet pasangan yang kayak gini juga. Nah akhirnya deh kan bawa kayak gitu akhirnya selingkuh gitu dengan alasan bosen kayak gitu sih. Tapi bosen tuh normal nggak bang di? Kalau karena situasi normal. Kalau karena situasi normal. Kalau karena orangnya nggak normal. Nggak wajar. Gitu karena ketika lo ada masalah sama pasangan, yang lo selesain masalahnya, bukan ganti orangnya gitu. Itu dia. Betul. Catat. Nanti dipotong TikTok. Iya. Nanti ada quotes di sini. Itu dia. Tapi balik lagi, lu tahu dari mana bang mantan lu itu selingkuh dan sampai check-in itu? Ya dari jadi gini, lucu sih sebenarnya, fun fact nih. Temannya dia itu suka sama gua. Dia laporan sama gua. Ya, terus gua nggak percaya kan. Dia bilang, BTW gue kelas 2 SMA gak pegang HP bro, jadi gue chatan pakai HP nenek gue. Nah jadi tuh pas dilihat, coba lu atas snapnya gitu kan, lihat snap dia lagi sama mantannya gitu. Namanya cinta monyet kan, orang masih bego-bego ya. Nah dia ngepost sama mantannya, dipakai tank top, mantannya nggak pakai baju, dibikin SW, dan gobloknya dia nggak nge-hide nomor nenek gue. Apa lupa kali kalau gue tuh chatan sama dia di HP neneknya, HP nenek gue maksudnya. Nah kan sebelumnya kan dem-deman sama dia kan, dem-deman sekarang gue punya HP kan, gue pindah ke WA, mungkin dia lupa kali nge-hide gue gitu. Itu pertama dari temennya yang karena suka sama gue, kedua gue liat dari SW-nya langsung gitu. Nenek lu marah nggak bang HP lu dipinjam, HP-nya dipinjam? Apa sih ini, nenek mau juga cetan nih gitu. Lebih bukan marah sih, lebih kayak gue yang malu gitu. Karena kan dia baca cetannya, anjing emang. Baca cetannya kan gue malu ya, baca nenek-nenek kan. Tapi apa bang yang bikin lu kelas 2 nih belum megang HP lah gitu? Karena gue orangnya termasuk yang ini juga sih bang, yang gaptek gue. Karena yang bilang tadi bang, SMA itu gue tuh baru mulai sosial karena gue dulunya masa lalu gue dibully, jadi gue nggak berani untuk kayak sosial media bersosial sama orang gitu. SD kena bully parah, gue sampai 3 kali pindah sekolah. Kayak gue lagi jalan nih dipalakin, terusnya di Mas David bola kasti, kepala gue benjol, gue makan, lo tau gak sih zaman SD Mister Ofom? Iya kan, terusnya kalau enggak mie-nya tuh dibungkus mie-nya langsung, ya kan? Nah itu kalau makan gue kayak didorong sampai gue jatuh, gue cuma bisa nangis, terusnya gue pulang gitu, kayak gitu-gitu sih. Dulu zaman angkot masih gope lah bahasanya kan, itu zaman dulu banget gitu. Apa gue pindah sekolah 3 kali. Anjir, tiga-tiganya dibully. Yang terakhir enggak, yang sekolah pertama kedua iya, yang ketiga enggak. Dia ngerangkul gue sih teman-teman yang ketiga, yang sekolah ketiga. Oh iya, jadi baik lah ya. Jadi baik.
Dan orang-orang yang ngebully lu itu sekarang tahu bang lu ngonten sekarang? Kayaknya nggak ingat juga dah. Nggak ingat juga? Nggak ingat, karena gue ke SD itu cuman 2 tahun pindah baru yang ketiga nih sampai lulus gitu. Jadi kayaknya nggak inget. Iya, dah. iya. Tapi kalau misalkan SD yang terakhir kayaknya masih tahu lah gue ngonten sekarang. Gitu. Iya, oke. Oke, next, lu setuju nggak bang kalau ada orang yang bilang jadian kita makan-makan, udahan kita minum-minum? Nah, itu deh. Setuju sih, nggak 50-50 sih ya, setuju nggak setuju ya. Karena ya berlebihan aja sih kalau misalkan lo jadian sama orang. Ini pendapat gue ya. Iya. Karena kalau misalkan lo bahagia sama pasangan tuh, ya lo nikmatin lo sama pasangan lo gitu. Orang terdekat lo kayak ya udah, mereka sekedar tahu aja lo jadian gitu, nggak perlu sampai makan-makan minum-minum, kayak nggak usah sih, biasa-biasa aja gitu. Karena lo kalau misalkan berantem juga pasangan lo ketawa deh pasti. Iya. Karena lo udah sebahagia itu awal-awal kan, sebahagia itu awal-awal, jadi pas ada masalah, wah kocak dah lu awal-awal gini, apalagi pas putus malu banget kan. Jadi biasa-biasa aja sih gitu, nggak salah tapi nggak usah. Jangan berlebihan. Nah, gitu. Gimana bang cara nasehatin orang yang udah disakitin berkali-kali tapi tetap maafin gitu, terus akhirnya balikan lagi? Gimana apa tadi tuh? Nasehatinnya. Terkadang kita nasehatin orang tuh nggak bisa sih kalau lagi jatuh cinta orangnya, karena nggak bakal didengar sampai kapanpun. Kalau misalkan nasihatnya secara face to face ya, nggak bakal bisa. Terkadang orang tuh sadar dengan tamparan-tamparan sosial media. Kalau misalkan dari teman kita sendiri nih, lo mau anjing-anjingin dia, lo mau tai-taiin dia, nggak bakal sadar, bro. Pasti jadian-jadian lagi, pasti balikan-balikan lagi gitu. Nah dia sadarnya nanti, ketika dia tuh entah ngeliat dari sosial media tamparan-tamparan kan bisa kan kayak gitu kan. Kalau enggak dia ngerasain langsung tuh yang berapa kali akhirnya capek, ya udah baru cabut. Terkadang harus capek banget dulu sih gitu. Nggak usah dinasehatin menurut gua. Berarti biar dia sadar sendiri. Biar sadar sendiri aja, nggak usah dinasehatin. Karena capek buat lo doang sih. Iya. Kasih tau bang, cara nge-treat cewek yang baik menurut lo? Menurut gua ya, cara nge-treat cewek gimana? Cara nge-treat cewek yang baik ya? Gua kelamaan jomblo juga nih ini. Menurut gua kalau cara nge-treat cewek itu yang baik, lo cukup nggak usah ngekang sih awal-awal. Ini konteksnya awal-awal kan. Nge-treat cewek. Berarti kan kalau nge-treat itu kan awal-awal kan. Mau awal-awal sampai kapanpun gitu kan lo jadi nama dia, jangan berlebihan aja sih, jangan terlalu ngekang dia, jangan terlalu posesif sama dia. Itu salah satu treat yang baik menurut gua. Jangan berlebihan apapun itu gitu. Entah dari sikap yang toksik, yang healthy, sewajarnya aja gitu. Itu cara nge-treat yang baik. Apapun itu sewajarnya aja dan nggak berlebihan gitu. Biar di masa-masa PDKT atau sampai pacaran tuh tetap ada rasa menggebu-gebu. Karena ketika lo nge-treat yang berlebihan ya, apapun itu berlebihan, pastinya tuh pasangan nantinya ya gue udah pernah dilakuin ini, akhirnya ya munculnya kan bosan kayak gitu kan. Jadi sewajarnya aja sih, biar tetap ada rasa-rasa menggebu-gebunya. Iya. Tapi kalau udah nge-treat cewek kayak gitu ujung-ujungnya di blok tuh gimana? Ujung-ujungnya di blok? Iya, ujung-ujungnya di blok. Kalau gue pribadi sakit sih, cuman nggak apa-apa sih gitu, nggak apa-apa. Yang gue bilang tadi, selagi gue yang jadi yang terbaik buat lo, gue udah berusaha effort sama lo, gitu. Apapun itu, selebihnya itu keputusan lo sih, nggak apa-apa. Kalau ngeblok gue nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa sih, jadi nggak usah pusing-pusing guys, nggak usah pusing-pusing. Oke. Sewajarnya. Lo kan anak motor nih bang, senang main motor gitu. Sering naik ride di Jakarta nggak? Naik ke Jakarta gue jarang. Jarang. Lebih ke ini aja sih, gue keluar tuh karena warkop gitu, atau ke rumah temen gitu. Kalau naik ride mungkin awal-awal motor iya tuh paling seaktif-aktifnya seminggu sekali. Paling Sudirman, Barito, Blok M gitu-gitu gak sih? Naik ride yang sering-sering banget. Enggak sering-sering banget. Iya. Sebagai anak motor lu kesel nggak bang sama orang yang ngerokok tapi sambil naik motor? Ya kesel lah, walaupun gue pernah ngelakuin gue kesel. Nah karena gue pernah ngelakuin. Dan akhirnya pernah tuh di satu posisi gue kena bara rokok dari orang. Untungnya kena mata, kena kayak sini-sini gue nih. Ya tuh perih banget. Akhirnya situ kayak oh ini yang orang rasain ya, anjing perih banget lagi. Bener kayak hampir melambung gitu bro. Akhirnya sampai sekarang gue nggak ngerokok di jalan sih. Tapi gue kesel lah jelas. Kesel gitu. Nah makanya kalau misalkan ngeliat orang ngerokok di jalan nih, sundut aja matanya biar ngerasain. Biar ngerasain sundut aja dulu. Iya. Atau enggak disetut langsung punggungnya. Langsung setut punggungnya. Dengkulin. Iya. Lebih kesel ngadepin pemotor yang rokokan atau ibu-ibu naik motor bang? Nggak ada bedanya bro, nyebelin deh. Iya nyebelin deh, karena gue hampir mau tabrakan juga tuh
gara-gara ibu-ibu sen kiri belok kanan anjing. Sen kiri belok kanan kan, gue bingung ya udah gue mau nabrak angkot dari rumah gue kan. Gara-gara ibu-ibu kayak gitu. Yang tiba-tiba sen kiri nih, tiba-tiba berhenti tengah jalan gitu kan. Tiba-tiba dia mau belok gitu maksud gue tuh lebih nggak ada bedanya, nggak ada lebih kan tuh nggak ada bedanya lah, sama-sama nyebelin pokoknya, sama-sama nyebelin mau ngerokok kayak mau ibu-ibu kayak karena membahayakan orang. Iya. Gitu. Atau mungkin ternyata jangan-jangan ya selama ini sen kiri belok kanan tuh artinya dia ngesen kiri buat lu nyalip lewat kiri. Dia mau belok kanan gitu. Iya, masuk akal nggak? Masuk akal, cuman jauh banget sih pikiran lu. Jauh banget sih, iya. Dia ngesen kiri kayak, nah lu nanti salip lewat kiri karena gua mau belok kanan. Jauh banget sih pikiran, tapi nggak gitu juga anjing. Harus bikin SIM dulu dah. Tapi jangan nembak ya. Iya. Enggak tahu kan. Iya. Pernah ketilang nggak Bang selama naik motor? Alhamdulillah belum. Bukan enggak ya, gue takutnya pas gue mau enggak kena nih. Gue bilang enggak sih, belum kena. Walaupun nggak ada plat nomor, nggak ada spion, cuman alhamdulillah sih aman-aman sih. Kalau gue siang ke daerah Ciledug ya aman-aman aja sih gitu. Belum apes lah alhamdulillah, jangan sampai dah. Lumayan cepet melayang lah. Oh, bayar cepet kalau ditilang gitu? Enggak, maksudnya kalau misalkan ibaratnya sidang kan pasti ngeluarin cepet lebih dong. Oh iya kan? Bener sidang ya, bener. Anjing. Bangsat. Tapi motor kayak lu nih Bang, bukannya ini ya jelek kalau hujan tuh soalnya suka rembes ke punggung. Bro, gue misalkan bawa motor ya, depan belakang ada spakbor nih, gue begini gue nih motornya, karena nyiprat ke sini kan, motor custom kan kalau ban depannya gede gitu kan, terusnya nggak ada spakbor, ya udah nyiprat ke muka. Gue pernah first date tuh belum lama, 3 minggu lalu, gue harus kontak sama dia, gara-gara itu bro, gue jam berapa ya, jam 10 malam dah, jam 10 malam, jam 9 malam dah, gue OTW ke daerah Jaktim kan, itu hujan tuh, hujan kan. Gue datang nyampe rumah dia tuh, jemput dia udah lepek, terusnya badan gue lumpur, tas gue lumpur, muka gue juga debu-debu kan. Nah mungkin dari situ deh kayak ya aneh dah nih cowok gitu kan, tetap maksain gini. Nggak di ghosting sih, lebih kayak tiba-tiba ngilang aja. Oh tiba-tiba ngilang gitu. Oh anjir. Pokoknya emang kalau misalkan mau custom tuh pakai spakbor aja dah. Penyakit biar aman, bener. Bukan karena kotor juga. Kalau misalkan lo jalan sama cewek, diketawain orang tuh cewek pasti. Iya, pasti ngeledekin begini-gini nih. Iya kan, begini kayak gitu ngeledekin. Anjir. Oke, apa nih Bang plan lu ke depannya nih Bang? Plan gue ke depannya gue tetap ngonten aja sih. Konten. Sama gue lagi fokus kuliah juga kan. Kuliah ya. Iya, jadi gue konten kuliah itu sih fokus gue yang bisa gue capai di dekat waktu ini ya. Iya. Kuliah sama ngonten, tetap ngonten aja terus sih. Konsisten gitu. Karena lagi apa namanya? Lagi bagus-bagusnya gitu trafficnya, jadi gue ngonten terus kan. Oke, terakhir nih Bang, kasih kata-kata untuk followers Jakarta Crush. Jangan berlebihan sih nanggepin suatu hal ya. Sewajarnya aja. Karena menurut gua tuh hal baik itu kan butuh waktu untuk datang kan. Yeah. Berarti hal buruk juga butuh waktu dong buat pergi. Nah sih, jadi gitu dia Dira. Terima kasih. Sewajarnya aja. Oke.